semua, ketemu lagi dengan aku Ulisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini aku mau wawancara adiknya temanku yang kebetulan sekolah di Belanda, jurusan teknik elektro. Dia sekolahnya di Han University of Applied Science. Han itu singkatan dari Hogeschool van Arnhem and Nijmegen. Jadi kalian bisa cek nanti di description box, aku akan tulis nanti webnya sekolahnya. Halo, namanya kenalin lah. Nama gue Hana Octavia. Ya udah sekolah di sini. Sekarang udah semester akhir, udah mudahan selesai Januari. Oke. Jadi hampir menyelesaikan studinya. Doain supaya dia lulus. Ini yang terakhir ya. Mudah-mudahan. Tenang, pasti lulus. Kalau kamu kerja keras, belajar, pasti lulus. Jadi kalau malas-malasan mungkin nggak lulus. Oke. Sekarang aku akan tanya-tanya bagaimana atau kenapa sih dia memilih sekolah di Belanda. So, kalian tonton terus video kami sampai habis ya, supaya jangan ketinggalan info-info apa aja yang kita akan infoin ke kalian. Kita mulai ya, pertanyaan yang pertama. Kenapa sih sekolah di Belanda? Aku emang dari awal, dari kecil emang udah suka sains. Terus Belanda juga punya fasilitas pendidikan yang oke untuk bidang sains. Dan waktu SMA udah ada ketertarik di teknik. Terus kebetulan ada kakak juga yang udah di sini duluan. Terus ditawarin, ada saudara lah ya. Iya, ada keluarga. Terus ditawarin untuk masuk engineering dan ya udah aku ambil aja. Ya, yang pasti satu, si Hana dia punya kakak tinggal di sini, salah satunya, selain dia memang memilih untuk teknik elektro juga, dan kakaknya setidaknya membantu dia untuk info-info yang lain. Itu salah satu benefit di mana dia punya keluarga di sini. Tapi bagi kalian yang nggak punya keluarga, yang ingin sekolah di Belanda, mungkin kalian juga bisa berpikir-pikir dari pertanyaan-pertanyaan yang aku sampaikan. Jadi kalian bisa kira-kira apa yang kalian akan siapkan gitu, tanpa ada keluarga di sini atau sebagainya gitu ya. Jadi aku masuk ke nomor 2. Kenapa pilih teknik elektro? Elektro aku ambil dari opportunity-nya ya, soalnya saran dari keluarga juga untuk cari kuliah itu jangan cuman aku suka ini terus ya udah go, lihat future-nya. Jadi elektro itu dan sebenarnya dan bidang engineering lainnya gitu kan, opportunity untuk kerjanya baik misalkan mau di Indonesia atau di Belanda atau misalkan di negara lain itu lebih besar. Jadi makanya aku ambil engineering terus elektro. Ya, karena peluang kerja di sini itu orang teknik itu lebih banyak ya, lebih bahasanya lebih terbuka lebar. Bukan berarti nggak terbuka lebar bagi jurusan yang lain ya. Tetapi kalau untuk jurusan salah satunya salah satu yang banyak opportunity untuk kerjanya. Iya. Jadi kalau kalian nggak mau pilih yang teknik elektro, yang bidang-bidang lain sih boleh. Tapi sama seperti videoku yang sebelumnya, kalian mau jurusan yang lain, kalian terbengkalanya itu di bahasa. Kalau kalian jurusannya kayak komunikasi seperti aku, yang pengalamanku kemarin aku udah kasih tahu di video-video sebelumnya, terbengkalanya itu bahasa. Karena kalau di teknik yang pastinya itu kalian di skill ya, skill untuk membuat pekerjaan itu gitu. Bukan yang kalau komunikasi, administrasi dan sebagainya, kalian kan nerangin ke customer atau ke orang-orang. Dan di sini kan negara Belanda, rata-rata itu kita pasti menggunakan bahasa Belanda gitu loh. Nah, jadi itu salah satu faktor kenapa orang-orang teknik sangat besar peluangnya. Kemudian masuk ke nomor 3, persiapannya sebelum sekolah di Belanda itu apa aja? Kira-kira dokumen, coba ceritain. Persiapan, yang pasti research sekolahnya dulu ya. Itu research kayak udah 1 tahun sebelum aku mau sekolahnya. 1 tahun ya. Itu researchnya doang. Iya, itu riset aja ya. Kayak mental dan spiritnya itu udah kayak bertahun-tahun sebelumnya.
Itu isi ketertarikan sih, beda-beda tiap orang. Mungkin ada yang baru mikir sekarang, ya udah ya wes nggak apa-apa, lanjutin aja. Researchnya sih dari kayak 1 tahun sebelumnya, sekolah mana yang aku bisa dan terbaik juga. Habis itu mulainya September Tahunnya 2016 ya? Dan udah masukin dokumen pendaftaran itu kayak dari Desember sebelumnya. Jadi lumayan panjang karena aku terhitungnya kan bukan non EU student, makanya EU itu EU, European United ya. Jadi karena bukan non EU, makanya persiapan dan pendaftarannya itu jauh lebih lama. Habis itu ya tes bahasa Inggris ya, itu kan si tes bahasa Inggris itu yang emang harus. TOEFL, IELTS atau Cambridge test juga bisa. Teman aku ada yang masuk ke pakai Cambridge test. Itulah sertifikasi bahasa lah. Nilainya harus Nilainya kayaknya tiap sekolah beda-beda. Kalau sekolah dulu aku IELTS 6 sih. Ya berarti bisa. Sekitar 6 yang ke lain, atas sudah boleh ya di sekolahnya. Ya, sekolah yang lain mungkin berbeda-beda, ada yang lebih kecil atau yang lebih tinggi. Tergantung sekolahnya ya. Cek di sekolahnya masing-masing. Iya. Jadi kalau mau memang benar-benar sesuai dengan seperti Hana tempat sekolahnya, dia dapat nilai 6 ke atas itu udah bisa ya, syaratnya udah oke. Terus daftarnya itunya gimana? Kalau pendaftaran aku ya si sertifikat bahasa tadi, sama nilai ujian terakhir SMA. Ya. UN, ujian nasional. Aku masukin ujian nasional. Cuman kalau yang kasus aku, karena ada perbedaan sistem edukasi di sini sama di Indonesia, UN-nya aku negosiasi karena belum keluar pas dibutuhkan untuk mendaftar. Aku masukin raport dulu, baru setelah hasil UN keluar baru aku masukin. Terlambat sih, tapi masih oke. Artinya gini, kalau nunggu-nunggu hasil ujian nasionalnya terlambat untuk registrasi atau daftar. Jadi untuk mendukung hal tersebut dia pakai nilai rapot dulu, dia daftarin. Setelah nanti udah terdaftar kan, ujian nasionalnya itu hasilnya kan keluar, dah baru dia kirim balik lagi seperti itu. Jadi kalian nggak usah bilang aduh gimana nih nggak terkejar, nggak, itu bisa dengan ujian hasil dari rapot dulu. Setelah itu baru kalian kirim yang hasil dari ujian nasional itu. Jadi nggak ada masalah ya, nggak usah aduh gimana seperti itu. Terus setelah udah masuk semua daftar, yang daftarin kamu atau yang daftarin kebetulan si Desi, kakak. Ya, kakak ya. Jadi yang daftarin kakak dari sini dulu, kemudian masuk pakai nilai rapot, terus ada bayar-bayaran administrasi gimana? Urusan setelah itu ya nunggu apakah aku diterima atau enggak. Nah setelah ada surat keputusan, alhamdulillah aku dapat diterima. Udah dapat surat namanya letter of acceptance atau LOA. Nah udah dapat LOA itu baru habis itu dapat info-info selanjutnya dari sekolah. Itu baru pas ketika aku harus transfer ke sekolah untuk uang jaminan sama uang tahun pertama. Waktu berapa? Yang aku 13.000 untuk pendidikan uang jaminan di tahun 2016 yang lalu itu sekitar 13.000 euro ya. 13.000 euro itu sekitar berapa rupiah sih? Wah, udah nggak tahu. Iya sekitar kalau kursnya sekarang. Kurs 2016. Iya. Gue nggak ingat berapa ya. Iya, kalau misalnya kita pakai kursnya sekarang 17 atau 16.000, kalikan aja segitu ya. Ya jadi si transfer ini uang jaminan, jadi nanti dibalikin lagi, aku dibalikin lagi kok uangnya. Itu cuma jaminan doang. Iya, dan ini itu isinya uang sekolah 1 tahun sama uang hidup 12 bulan. Nah itu harus diperlihatkan ke sekolah. Hidup itu artinya untuk living cost ya? Iya, ya. Uang sendiri jadinya. Uang living cost selama 12 bulan itu untuk melihat ke sekolah kalau oke, kita nggak akan merepotkan siapapun gitu di sini. Tapi terus nanti dibalikin lagi yang uang living costnya doang, uang sekolahnya diambil pastinya, tahun pertamanya diambil. Untuk uang sekolahnya satu tahun gitu berapa? Waktu itu aku lupa tahun
16 berapa, tapi kalau tahun ini sih udah naik jadi 8-9 ribu total Berarti tingginya. ini update yang terakhir di tahun 2020, sekitar 1 tahun ya, untuk uang sekolahnya sekitar 8-9 ribu ya. 8-9 ribu euro per tahunnya, kurang lebih itu di teknik elektro. Terus yang untuk jaminan itu tadi yang living cost ya, jadi pokoknya totalnya 13.000 untuk tahun pertama. Untuk yang sekarang update-nya itu 1 tahunnya itu 8-9 ribu. Coba kamu ceritain yang untuk living cost itu, apakah mereka juga maksudnya nyediain tempat tinggal dan di uang living cost ini sebenarnya uang akomodasi gitu gitu kan, kayak uang tinggal, uang makan dan sebagainya. Iya. Terus Jadi untuk sekolah, kasus ya? aku dibalikin karena aku waktu pendaftaran juga udah bilang ke sekolah kalau aku udah ada tempat tempat tinggal Sendiri di luar gitu sekolah, ya, di luar sekolah, jadi nggak ya. sekolah yang tanggung jawab ya. Iya, jadi kalau misalkan karena si Desi kan udah di sini duluan kan, makanya udah kayak gitu. Kalau misalkan waktu itu nggak ada, itu uang living cost-nya mungkin bisa kita kasihin aja di sekolah supaya kita tinggalnya di dorm sekolah juga. Jadi sekolah punya tempat nyediain buat anak-anak yang tahun pertama untuk tinggal di gedung mereka gitu. Jadi maksudnya si Hana itu yang sisa dari uang 13.000 itu ada di situ untuk akomodasi. Artinya kalau kalian nggak punya, kan kebetulan Hana punya saudara di Belanda, jadi dia tinggalnya sama saudaranya untuk sementara, tidak di tempat di dorm atau di apa sih namanya, di gedung yang disediakan kampus, yang disediakan oleh kampus mereka gitu. Jadi uang yang tadi itu dikembalikan ke Hana gitu, karena dia cari artinya kalau di Indonesia cari kosan sendiri gitu yang lebih murah gitu. Nah kalau kalian nggak punya aku nggak punya saudara Bu, nggak perlu takut karena sekolah itu untuk tahun pertama ya, untuk tahun pertama kebetulan sekolahnya cuman nyediain untuk 1 tahun pertama. Tahun kedua nggak boleh di situ lagi, harus cari sendiri ya. Iya. Kan kalian sudah misalnya kalian udah sekolah 1 tahun di sini, kan pasti kalian jalan-jalan ke liling Belanda atau kemana-mana dan kalian bisa cari dari internet ya, dari internet info-info tempat kos ibaratnya. Jadi bukan hanya di Indonesia aja ada kos, di sini juga kos gitu. Jadi tinggalnya itu di satu ini ya. Iya, satu rumah bareng-bareng gitu ya, beda kamar tapi ada itunya lah, maksudnya satu gedungnya sama. Studio juga ada, tapi biasanya studio lebih mahal kalau ya. Misalkan nggak suka tinggal sama orang lain gitu. Bener-bener. Jadi kalau itu tergantung dari ya selera dan kemampuan masing-masing. Betul. Kalau misalnya mau yang murah, tinggalnya sama-sama, bukan sama-sama kalian tinggal serumah laki-laki sama perempuan ya, bukannya nanti netizen aneh lagi kan gitu. Jadi kalian maksudnya tinggalnya itu cari yang bareng-bareng gitu ya, yang kamar doang, sewa kamar doang, tapi misalnya kamar mandinya bersama seperti itu ya. Terus setelah udah diterima ya, kasih uang jaminan 13.000 ya, terus visa ya. Coba ceritain visanya itu kamu gimana? Visa lah dari Indonesia kan pasti ke Belanda kan ada visanya gitu ya. Visa pakai visa student ya pastinya, ke Jakarta dulu ya, ke embassy ya, aku ke Jakarta dan itu baru dikerjain pas setelah si surat keterimanya udah ada surat keterima dari kampus. Jadi karena kampus jadi sponsor untuk visa kita kan, si studentnya. Nah itu ke Jakarta aku lupa berapa hari kerja. Terus pokoknya kalau aku sih karena aku dari Bandung jadi ke Jakarta gampang kan. Jadi aku datang secara in person ke kedutaannya 2 kali, pas masukin dokumen sama pas ngambil si paspor yang udah dicap visa. Oke, itu untuk visa studinya langsung kah atau cuman visa travel dari Indonesia ke Belanda? Itu pas visa yang dicap di paspor itu cuman untuk pas masuk pertama. Jadi pas aku udah sampai di sini kayak begitu aku sampai sini aku langsung urus ke kantor imigrasi Belanda untuk dapat verblijstitel, jadi KTP
resident permit gitu. Iya, berarti kalian bisa nonton apa itu namanya Verblijf title atau Verblijf card yang aku pernah buat di vlog sebelum-sebelumnya. Kalian coba lihat apa sih Verblijfvergunning itu. Jadi di situ lebih lengkap ya, seperti kayak izin kita tinggal di sini lebih dari 5 tahun ya. Kalau Bener aku nggak? sih Kamu sesuai berapa tahun sesuai waktu itu? program studi. Jadi aku dapatnya sampai tahun 2020 ini, sampai 4 oke, tahun. 4 Dan, tahun. Oh, berarti beda-beda ya. iya, karena yang sponsorin aku kan sekolah, dan sekolah waktu itu kayak ekspektasi pertama adalah kamu selesai ketika program studinya selesai. Oke. Gitu. Oh, berarti kalau untuk Verblijfvergunning yang normal seperti aku itu 5 tahun. Tapi kalau untuk studi tergantung dengan berapa lama kalian tempo jatuhnya. Misalnya kalian studinya 3 bulan, itu bukan sekolah, itu kursus mungkin ya. Kalau misalnya kalian sekolah 3 tahun, 4 tahun atau berapa, itu sesuai dengan dari sekolahnya. Tapi bisa diperpanjang kan? Iya, jadi kalau misalnya pun habis, kalian belum selesai masa sekolahnya, kalian bisa memperpanjang. Iya, itu diurus ke sekolahnya sih. Jadi Iya. ada student ke sekolah, terus sekolah yang Urusin ya. sama ke imigrasinya. Jadi kalian nggak usah takut, aduh gimana. Pokoknya semua sudah teratur di sini. Kalian nggak perlu yang, aduh gimana. Yang penting poin-poinnya tadi itu sedia jaminan 13.000. Kalian urus visa, daftar, nilai-nilai ya. Semua sama yang sertifikat bahasa Inggris itu tadi ya, Cambridge sama TOEFL sama. Ya, itu dipilih atau cek sekolahnya bakal nerima sertifikasi yang mana. Iya, jadi itu aja yang paling penting ya. Kalau yang lain-lain semua, kalau kalian udah sampai di sini nggak usah takut karena itu bisa diperpanjang. Kalian tinggal baca, pergi ke kantor imigrasi, tanyain apa syaratnya. Nah, jadi ketakutan itu nggak usah ditaruh di kepala ini gitu ya. Jadi pokoknya kalian lakukan, nanti semuanya bisa pelan-pelan diurus. Jadi ya memang sih banyak sekali yang harus diurus ya kalau sekolah apalagi jangankan sekolah di Belanda, kita sekolah di Indonesia aja tuh banyak, kalian harus fotokopi ini, legalisasi ya, segala macam itu banyak. Jadi apalagi sekolah di sini. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita untuk masa depan kita harus berjuang ya. Kemudian tadi udah selesai sampai posisinya tadi masukin uang, lamaran, terus berangkat ya kan. Iya. Selesai visanya. Ya udah. Kamu langsung berangkat sendiri ya? Aku berangkat sendiri ya. Tamat SMA ya. Udah 18, udah gede lah. Jadi kalian pun kalau udah mau sekolah di sini nggak ada istilah takut nanti ini, enggak. Jadi udah harus independen ya. Berangkat dari Jakarta, transit ke orang tua cuman sampai Jakarta, sampai Tangerang doang, sampai Suta, sampai Jakarta, udah itu sampai sini sendiri. Terus dari Jakarta berangkat transit di. Aku transit dulu. Atau langsung? Transit waktu itu transit di Heathrow London. Ya itu sih kebetulan aja nemu tiket yang paling murahnya, dapatnya yang transit dulu situ, jadi ya udah. Iya, kita namanya anak sekolah, pokoknya yang penting sampai selamat aja ya, nggak usah milih harus ini harus itu. Pokoknya berarti dia dari Jakarta transit di London di Inggris ya, dari Inggris baru ke Belanda seperti itu. Terus baru dijemput sama kakak ya, sama keluarga. Kebetulan bisa ada yang jemput, kalau enggak ya naik kereta lah. Iya, naik kereta. Tapi kalau kalian di sini di sini kereta santai kok, nggak ada desak-desakan. Iya, jadi semuanya kalian tinggal tanya, yang penting kan bahasa Inggris sudah tahu ya, karena ya di sini banyak kok yang ngomong bahasa Inggris di Belanda, di kota manapun. Kalau udah namanya punya sertifikat TOEFL dan Cambridge dan itu kan harusnya udah oke lah ya kan, jadi nggak usah takut ya. Jadi oke, sekarang udah nyampe lah di Belanda, terus otomatis kan masuk kuliah pertama nih. Ekspektasimu setelah kamu di kelas dan lihat gimana belajarnya, gurunya bagaimana, dan teman-teman di sekolah itu, coba ceritain gurunya dari mana dan murid-muridnya itu rata-rata dari mana juga.